You are the cause of my euphoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Dara Yusnia Pratasari, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes RI Medan, jurusan Kebidanan, Prodi D3 dan kelas 2A. Nah, di video kali ini aku akan memberitahukan kepada kalian semua tentang pemeriksaan Leopard. Nah, apa itu pemeriksaan Leopard? Pemeriksaan Leopard ialah suatu teknik pemeriksaan pada perut ibu dengan cara palpasi abdomen untuk menentukan letak dan posisi janin. Nah, selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama, ada selimut yang digunakan untuk menutupi privasi ibu. Yang kedua, ada handscoon. Ketiga, ada pita senti untuk mengukur tinggi fundus uteri. Yang keempat, ada Doppler maupun monoral. Setelah menyiapkan alat-alat, kemudian kita dekatkan alat dengan pasien. Lakukan tindakan, sebaiknya terlebih dahulu kita mencuci tangan dengan 7 langkah dan mengeringkannya. Selanjutnya, lakukan informed consent dan informed choice kepada ibu dan beritahu prosedur yang akan kita lakukan. Kemudian, atur posisi ibu dengan senyaman mungkin dan perhatikan privasi ibu. Tidak lupa tutup dengan selimut. Selanjutnya, melakukan tindakan. Leopard 1. Leopard 1 bertujuan untuk mengetahui tinggi fundus uteri, dan yang kedua untuk menentukan usia kehamilan, dan yang ketiga ialah untuk menentukan bagian apa yang berada di fundus. Ada 3 cara untuk menentukan usia kehamilan. Yang pertama ialah dengan menggunakan jari. Yang kedua dengan menggunakan pita senti atau McDonald. Dan yang ketiga ialah dengan jadwal kunjungan ANC atau dengan menggunakan HPHT. Leopard 1. Caranya ialah baringkan ibu dengan senyaman mungkin, tidak lupa untuk menutupi privasinya dengan selimut. Selanjutnya kaki ibu kita tekuk, lalu pemeriksa menghadap ke arah muka ibu. Selanjutnya, kita kumpulkan rahim terlebih dahulu ke tengah untuk mencari fundus. Setelah ketemu fundus, baru satu tangan menahan fundus dan tangan lainnya mengambil pita senti untuk mengukur usia kehamilan dari atas simpisi sampai ke batas fundus. Nah, jika sudah dapat hasil dari pita sentinya, misalnya hasilnya 30 cm, maka usia kehamilan ibu sekitar 30-32 minggu atau 32-34 minggu. Jika menggunakan jari, maka hasilnya ialah berada di pertengahan PX dengan pusat atau 32-34 minggu. Nah, selanjutnya kita raba bagian apa yang berada di fundus. Jika teraba keras, bulat, dan melenting, maka itu adalah kepala. Jika teraba lunak, bulat, dan tidak melenting, maka itu adalah bokong. Selanjutnya ialah Leopard 2. Leopard 2 bertujuan untuk mengetahui posisi, apakah puka atau puki, dan untuk mengetahui letak, apakah letak memanjang atau melintang. Caranya ialah ibu tetap berada dengan posisi kaki menekuk dan pemeriksa menghadap ke arah ibu. Caranya adalah satu tangan menahan dan tangan lainnya meraba. Jika teraba panjang, datar, dan memapang, maka itu adalah punggung. Dan jika teraba lunak dan bagian-bagian kecil, maka itu adalah ekstremitas atau jari-jari tangan dan kaki. Selanjutnya adalah Leopard 3. Leopard 3 bertujuan untuk mengetahui bagian terbawah janin dan apakah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Caranya ialah posisi ibu masih tetap dengan kaki menekuk dan pemeriksa menghadap ke arah wajah ibu. Kemudian, tangan kiri kita menahan bagian atas perut ibu dan tangan kanan kita menahan bagian bawah perut ibu, dengan ujungnya sedikit menekan secara lembut dan secara bersamaan untuk mengetahui bagian apa yang berada di bawah rahim.
Jika teraba keras, bulat, dan melenting, maka itu adalah kepala. Dan jika teraba lunak, keras, dan tidak melenting, maka itu adalah bokong. Selanjutnya, jika bagian bawah ibu masih bisa digoyangkan, itu berarti bagian terbawah janin belum masuk PAP. Dan jika tidak bisa digoyangkan lagi, maka janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, yang terakhir ada Leopard 4. Leopard 4 bertujuan untuk mengetahui apakah bagian terendah janin benar-benar sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Caranya adalah kaki ibu diluruskan dan pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu. Ujung jari kanan dan jari kiri berada di bagian bawah perut ibu dan sambil meraba. Jika kedua tangan memiliki jarak atau tidak bertemu, maka itu disebut divergen atau bagian terendah janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Jika kedua jari membentuk sudut segitiga atau konvergen, maka bagian terendah janin belum masuk ke pintu atas panggul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, aktifkan notifikasinya, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Semoga videonya bermanfaat ya.